Salam praktek baik. Saya akan memaparkan salah satu praktek baik yang sudah saya lakukan di sekolah dalam pembelajaran saya. Nama saya Hotman Edward Panggabean, guru kimia dari SMA Sugar Group. Saya akan memaparkan praktek baik yang berjudul pemanfaatan model pembelajaran Radex dalam meningkatkan minat belajar siswa SMA Sugar Group dalam pelajaran kimia. Untuk membiasakan siswa mengalami sendiri pembelajarannya, maka model pembelajaran Radex bisa menjadi pilihan untuk mendorong siswa mengalami sendiri proses belajarnya. Model pembelajaran Radex adalah model pembelajaran yang memiliki urutan atau tahapan, yaitu read, answer, discuss, explain, create, yang menuntut sumber daya manusia memiliki keterampilan tinggi. Sebagai model pembelajaran Radex memiliki langkah-langkah atau sintaks dalam proses pelaksanaannya. Sintaks model pembelajaran Radex adalah langkah pertama itu adalah read, membaca atau disingkat dengan R. Peserta didik membaca buku sumber dan atau sumber informasi lain yang berkaitan dengan materi yang akan dipelajari di kelas. Pendukung kegiatan ini telah tersedia berbagai sumber belajar selain pendidik. Kemudian, guru akan memberikan pertanyaan pra pembelajaran dari LOT atau low order thinking sampai ke HOT atau higher order thinking untuk sebagai pemantik di dalam anak-anak membaca berbagai sumber belajar. Kemudian langkah yang kedua itu answer atau disingkat dengan A. Peserta didik menjawab pertanyaan-pertanyaan pra pembelajaran. Ini dilakukan sendiri secara mandiri di luar jam pelajaran. Langkah ketiga itu discuss atau D. Peserta didik belajar secara berkelompok untuk mendiskusikan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan. Guru menunda waktu untuk menjelaskan. Motivasi peserta didik untuk menjadi tutor bagi sebayanya. Guru mengidentifikasi kemampuan belajar pada peserta didik secara mandiri. Motivasi peserta didik untuk sharing pengetahuan. Kemudian motivasi peserta didik untuk bertanya. Kemudian langkah keempat itu explain atau disingkat dengan E. Penyajian penjelasan secara klasikal tentang materi yang telah didiskusikan. Materi mana yang bisa disajikan peserta didik, materi mana yang harus disajikan guru, peserta didik mana yang masih perlu belajar menyajikan materi, bagaimana kualitas penyajian materi dari peserta didik, pertanyaan mana yang perlu diajukan agar kualitas materi yang disajikan menjadi ilmiah atau sempurna, atau kemampuan berpikir tingkat tinggi yang terlatih. Langkah kelima, langkah yang terakhir adalah create atau C. Peserta didik merumuskan ide-ide kreatif, baik berupa rumusan pertanyaan, penyelidikan, pemecahan masalah, atau proyek yang dapat dibuat dan mewujudkannya. Ide kreatif suatu materi yang dipelajari dari kehidupan sehari-hari. Pendidik bertugas untuk menginspirasi melalui pemberian contoh-contoh. Nah, yang akan saya jelaskan di sini adalah gambaran. Yang pertama dari sintaksnya itu, yang pertama adalah siswa sendiri membaca materi atau topik yang sudah diberikan oleh guru, kemudian mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh guru sebagai pemantik untuk siswa membaca segala sumber bacaan untuk menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan. Nah, ini dilakukan di rumah masing-masing sebelum pertemuan pada pembelajaran berikutnya.
Nah, kemudian di dalam pembelajaran yang sudah ditentukan, setelah siswa mengerjakan di rumah, membaca dan menyelesaikan soal-soalnya, maka di kelas akan dimulai langkah untuk berdiskusi, yaitu langkah yang ketiga. Anak-anak akan dibagi dalam berbagai kelompok, dalam misalnya satu kelompok 4 orang, kemudian mereka berdiskusi di dalam kelasnya tentang bacaan yang sudah mereka baca ketika di rumah sebelumnya, kemudian pertanyaan-pertanyaan yang mereka sudah jawab yang sebelumnya di rumah. Nah, mereka akan mendiskusikannya dan mereka akan melihat dan membandingkan pertanyaan teman-temannya dengan pertanyaan masing-masing. Kemudian mereka akan ambil suatu kesimpulan untuk jawaban yang benar adalah seperti apa. Nah, setelah mereka selesai berdiskusi, mereka akan mempersiapkan dirinya untuk mempresentasikan apa yang sudah mereka diskusikan. Nah, anak-anak nanti mempresentasikan setiap kelompok. Nah, pemahaman apa yang mereka sudah dapatkan berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan, mereka akan mengambil suatu kesimpulan tentang pemahaman mereka di dalam pelajaran yang sesuai dengan materi yang sudah mereka pelajari. Nah, setelah mereka sudah selesai mempresentasikan, mereka sudah memahami materi pembelajaran, maka mereka akan mengambil suatu tindakan atau misalnya menciptakan sesuatu atau membuat sesuatu atau melakukan rancangan yang bisa mereka lakukan sesuai dengan pemahaman mereka. Mungkin akan ada penelitian atau pemecahan masalah atau proyek atau hal-hal yang lain yang mereka akan ciptakan di dalam pemahaman mereka akan materi itu. Itulah langkah-langkah dan cara belajar yang menggunakan model Radex. Nah, dengan model Radex ini, anak-anak akan mengalami sendiri proses pembelajarannya. Mereka akan membaca sendiri, mereka akan menjawab sendiri pertanyaan-pertanyaannya, kemudian mereka dengan modal yang sudah ada dari membaca dan menjawab pertanyaan, mereka akan berdiskusi, menggali lebih dalam lagi, sehingga model pembelajaran Radex ini itu bisa mendorong dan menyemangati anak-anak untuk lebih banyak membaca, kemudian lebih memahami materinya dan punya gagasan atau ide-ide untuk dirancang di dalam sesuatu hal untuk membuktikan pemahaman mereka akan pelajaran ini. Dan hasil daripada pemakaian model ini, rata-rata atau pada umumnya anak-anak meningkat pemahaman dan pengetahuannya tentang materi ini. Inilah praktek baik yang boleh saya bagikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Salam bahagia.